Sekarang pukul 9.20 dan kami sedang berada di Kota Tua, Jakarta. Untuk sampai di sini, kami menggunakan transportasi kereta dengan tujuan Jakarta Kota. Ada yang dari stasiun Tiga Raksa dan ada juga dari stasiun Sudimara dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Tujuan kami sebenarnya ke Museum Wayang. Kondisi di Kota Tua ramai sekali. Karena ini hari Minggu, bisa dilihat. Ketika kami ingin mengambil video, banyak orang yang berlalu lalang. Tapi, itu tak mematahkan semangat kami untuk masuk dan melihat Museum Wayang serta pertunjukan wayang kulit dengan judul Gatotkaca Wisuda. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu ya. Halo, aku Haji Nur dan ini rekan aku, Mesti Lestari. Lalu ada Aura Intania Faki dan Sofa Nurhaliza. Dan inilah vlog kami di Museum Wayang Indonesia. Sejarah Museum Wayang. Pada tahun 1640 merupakan gereja tua yang didirikan VOC untuk peribadatan penduduk sipil dan tentara Belanda dengan nama The Oud Hollands Kerk hingga tahun 1732. Setelahnya, pada tahun 1733 berganti nama menjadi The New Hollands Kerk hingga tahun 1808. Setelah diperbaiki karena hancur akibat gempa bumi, gereja tua tersebut diserahkan kepada Stichting Oud Batavia untuk dijadikan museum yang diberi nama The Oud Batavia's Museum. Kemudian, 12 tahun setelah proklamasi kemerdekaan 1957, pemerintah menyerahkan museum itu pada Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dan 1 Agustus 1960 berganti nama menjadi Museum Jakarta. Tahun 1968, Museum Jakarta diserahkan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berganti nama menjadi Museum Wayang. Setelahnya diresmikan pada 13 Agustus 1975 oleh Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Museum Wayang menampilkan berbagai koleksi yang menarik seperti wayang kulit, wayang golek, wayang beber, wayang klitik, wayang revolusi, wayang suket atau mainan, lukisan, topeng, boneka, patung kayu, dan gamelan. Serta total wayang yang berada di Museum Wayang ada sekitar 6.000 wayang dari seluruh dunia. Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Pewayangan ini mengisahkan kekosongan raja di kerajaan Pringgondani sepeninggalan Prabu Arimbo yang gugur bertanding dengan Raden Brotoseno. Para Pandawa ingin mewisuda Raden Gatotkaca sebagai raja di negara Pringgondani. Rencana wisudan sudah ditetapkan, namun rencana tersebut tercium oleh Prabu Duryodono, Raja Hastino. Patih Sempuni si Raja Julik mencari cara agar acara wisuda tersebut gagal. Untuk itu Sempuni bersama Kurawinya pergi ke Kesatrian Glagah Tinunu, di mana Raden Brojodento berada. Dengan bujukan halus Sempuni bahwa Raden Gatotkaca itu terubusannya musuh, bagaimana mungkin dijadikan raja di Pringgondani. Dengan rasa yang penuh harap, Sempuni berhasil membujuk Raden Brojodento untuk tidak mengizinkan Raden Gatotkaca diwisuda. Raden Brojodento kepingin menjadi raja di negara Pringgondani. Kedatangan Raden Brojodento ke negara Pringgondani bertepatan dengan acara wisuda Raden Gatotkaca. Akhirnya Raden Gatotkaca menemui Raden Brojodento. Jarene datang dengan kemarahan, maka perang pun tidak terelakkan. Raden Gatotkaca kalah bertanding dengan Raden Brojodento. Sigap Raden Brojomusti, adik Raden Brojodento, tidak rela dengan kekalahan Raden Gatotkaca. Maka Raden Brojomusti segera masuk ke Raden Gatotkaca dan mancing di epek-epek Raden Gatotkaca. Raden Brojomusti berpesan bila mana berperang dengan Raden Brojodento, disuruh hantamkan tangan kanannya ke Brojodento. Akhirnya Raden Brojodento dan Raden Brojomusti gugur. Arwah keduanya mancing di epek-epek Raden Gatotkaca sebagai piandel. Ilmu Brojodento dan Brojomusti dengan gugurnya Raden Brojodento dan Raden Brojomusti, akhirnya Raden Gatotkaca jumeneng balendro di negara Pringgondani. Jadi di sini aku bersama Bapak Dalangnya yang tadi melakoni wayang berjudul
dapat Salsawis. Gatot Koco Isidore. Mengenai kan di layar wall tadi itu ada di kanan kirinya itu dijejerin wayang ya. Nah Iya. itu ada maknanya nggak? Sebenarnya kalau yang jadi di samping itu variasi aja. Karena dia tidak masuk pelakon untuk variasi sebagai kreasi agar penampilan itu lebih Untuk pemanis aja. pemanis saja. Oke baik. Kalau fungsi keris di belakang Bapak Dalang gitu, itu untuk apa ya? Sebenarnya banyak sih filsafatnya. Cuman kalau yang gampang ya kalau orang Jawa ya, artinya kalau orang Jawa itu ya kita depan manis. Tapi kalau kita dibikin di belakang dibikin susah ya kita Ada sudah oke ya filosofinya seperti tidak walaupun kita arah kemana tapi nggak dituntutkan. Oke. Jadi itu cuma dalang sama yang tadi di belakang dalangnya aja yang ngegunain itu. Jadi yang main alat musiknya itu nggak gunain itu. Sebenarnya tidak tergantung permintaan sih kalau kita disuruh pakai semuanya ya pakai semuanya gitu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau memang seragamnya seragam. Oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak untuk sudah bersedia menjawab pertanyaan kami. Terima kasih ya Pak. Mari.